Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang rumah doa. Ya, membangun mezbah. Kita baca sama-sama Matius 21 ayat 13. Kita berdiri dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Demikian kita baca dari alamatnya. Mulai Matius 21 ayat 13. Dan kepada mereka ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Amin. Silahkan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Ya, oke. Ada saudara yang nggak paham penyamun? Penyamun. Baik saudaraku, baik Allah di Yerusalem menjadi pusat dari berbagai kegiatan keagamaan dulu, ya. Kalau sekarang tetap kegiatan keagamaan, tapi bukan berbagai agama karena sudah tersebar, agama-agama sudah banyak. Kalau dulu kan Yahudi saja, Taurat saja, dan Bait Allah itu tempat kegiatan agama umat Yahudi yang mengikuti Taurat, dan kegiatan-kegiatannya macam-macam, ibadah, lalu berdoa, mengaku dosa dengan membawa persembahan korban dan lain-lain. Nah, banyak orang Yahudi dari luar kota Yerusalem datang untuk beribadah dan melakukan ritual keagamaan di Bait Allah. Ya. Nah, dalam melaksanakan ibadah di Bait Allah ada aturan-aturan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain mempersembahkan korban. Ya, mempersembahkan korban itu dalam arti uang, lalu bisa juga binatang, bisa wajib binatang kalau dia bersalah. Wajib
mempersembahkan korban dengan aturan-aturan. Nah, orang Yahudi yang dari luar kota biasanya tidak membawa hewan. Ya, kalau misalnya itu di sini bait Allahnya, yang dari Serang dia nggak nuntun domba dari Serang ke sini, ya kan? Yang dari Bekasi dia nggak nuntun lembu dari Bekasi ke sini. Dia akan membeli di sekitar bait Allah itu. Dia akan membeli di kota Yerusalem. Nah, di seputar bait Allah. Nah, pembelian itu harus menggunakan mata uang yang diberlakukan di Yerusalem atau di bait Allah. Karena orang Yahudi menolak mata uang Romawi sebagai persembahan. Jadi di bait Allah itu nggak boleh kasih kolekte uang Romawi. Tapi kalau di sini saudara mau kasih kolekte dolar boleh. Kalau Yahudi mau kasih kolekte uang Romawi nggak boleh, karena orang Israel itu sakit hati sama Romawi, kekaisaran Romawi, karena orang Israel itu merasa dijajah dan memang itu yang terjadi. Jadi uangnya dia nggak mau, gitu. Uang Romawi dia nggak mau pakai di bait Allah, tapi di pasar uang itu boleh dipakai, tapi khusus di bait Allah uang itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh untuk persembahan sekalipun, nggak boleh. Nah, lalu saudaraku, hal ini menjadi kesempatan untuk para pedagang, ya, pedagang hewan dan penukar uang, ya, dan penukar uang. Jadi saudaraku, rupanya menukar uang itu dari dulu sudah ada, gitu ya, sudah ada menukar uang untuk beribadah. Saudara kalau mau ke gereja tukar uang dulu nggak? Senyum-senyum. Jadi ada kesempatan buat orang-orang yang berjiwa bisnis buka lapak nih saudaraku, untuk dagang di bait Allah. Gitu. Ketika masuk bait Allah, Yesus melihat ternyata bait Allah, di dalam bait Allah terjadi transaksi jual beli. Pedagang buka lapak di bait Allah, tempat beribadah, tempat kudus, telah menjadi lahan transaksi bisnis, ya, mencari keuntungan dari kebutuhan orang-orang yang mau beribadah. Inilah yang membuat Yesus marah. Lalu kalau kita membaca di Matius 21 tadi, saudaraku, di ayat berikutnya, Yesus marah dan Yesus menjungkir balikkan meja dan lapak yang digunakan untuk berdagang di bait Allah itu. Dan Tuhan Yesus menegur dengan keras. Dia berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini bait Allah orang percaya adalah gereja. Gereja dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, saudara, jadi gereja yang pertama adalah tubuh orang percaya, tubuh saudara dan tubuh saya. 1 Korintus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, saudaraku, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh saudara dan saya bait Allah, rumah Allah, tempat Allah tinggal di dalamnya. Roh Allah diam, tinggal di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Nah, karena itu saudaraku, jadikanlah tubuh kita ini rumah doa. Jadikanlah hidup kita ini rumah doa. Jadikanlah hidup ini mezbah yang memuliakan Tuhan. Jangan tubuh kita, jangan sampai hidup kita sebagai orang percaya menjadi sarang
penyamun. Ya, sarang penyamun. Artinya sebagai orang Kristen yang tubuhnya adalah rumah Allah, tapi tidak mencerminkan Allah di dalam dirinya. Justru memperlihatkan bahwa dirinya seperti penyamun, seperti perampok yang hidupnya rusak, yang hidupnya buruk. Apa bahasanya lagi? Yang lebih agak kasar apa? Yang hidupnya bejat. Itu kayaknya hampir nggak keluar gitu ya. Ya begitu. Jangan sampai saudara-saudara itu orang percaya hidupnya tidak memuliakan Allah, itu intinya. Yang kedua, saudara, gereja adalah bangunan tempat beribadah. Ya, gereja pengertian yang kedua fisik, rumah ibadah, disebut juga gereja, gitu ya. Kalau ada orang beribadah lalu dilarang itu di rumah, itu jadi gereja. Kenapa? Karena dipakai beribadah. Sesuatu rumah atau apapun ruko yang dipakai beribadah, orang lain menyebutnya itu dijadikan gereja. Ada benarnya, ya, ada benarnya. Memang setiap orang yang berkumpul bersama-sama beribadah, jadi gereja berkumpul bersama-sama, gereja tubuh kita ini gereja berkumpul beribadah di satu rumah itu disebut gereja. Nah, gereja yang sebenarnya yang pertama adalah tubuh kita, tapi yang kedua bisa dipahami juga secara fisik, itu bentuk bangunan tempat orang percaya berkumpul untuk beribadah. Di gereja kita beribadah, di gereja kita berdoa secara rutin, di gereja kita menyembah Tuhan. Sama seperti gereja yang adalah tubuh kita. Di rumah kita beribadah, di rumah kita berdoa, di rumah kita menyembah Tuhan. Waktu kita berkumpul, kita beribadah, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Di gereja kita juga membawa persembahan, sama seperti orang Yahudi. Di gereja kita membawa korban. Di gereja kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Di gereja kita bisa berdoa bersama-sama. Di gereja kita bisa berdoa bersehati. Di gereja kita bisa menaikkan doa-doa kita. Bukan hanya doa pribadi, tetapi juga berdoa buat banyak hal. Bisa berdoa yang disebut doa syafaat, yaitu berdoa untuk banyak hal-hal lain, bahkan yang tidak termasuk kepentingan kita doakan. Ya. Nah, ini saudara yang ingin saya sampaikan tentang membangun mezbah, menjadikan gereja sebagai rumah doa, menjadikan hidup saya, tubuh saya, hidup saudara, tubuh saudara rumah doa. Ya, saudara bisa mengatakannya bahwa saya sudah membangunnya di rumah, saya sudah membangunnya setiap hari, itu sangat baik. Tetapi saudaraku, ada hal lain yang juga perlu kita pahami. Tidak kalah baiknya dengan membangun doa pribadi, yaitu doa bersama-sama. Katakan doa bersama-sama. Ya. Bersama-sama berdoa. Amin. Ya, jadi saudara mau doa bersama? Saudara mau bersama-sama berdoa? Puji Tuhan. Saudaraku, apa sih istimewanya? Apa sih bedanya? Seringkali kita berpikir sama aja. Ya. Saya beberapa kali, ya tidak sedikit, saudaraku, bertemu dengan seorang yang sudah patah hati dengan Tuhan. Ya, kalau diajak ke gereja, saya di rumah juga baca Alkitab, di rumah saya juga berdoa. Ngapa ke gereja? Saudara bisa berkata juga mungkin, di rumah saya juga berdoa, betul? Saudara berdoa kan di rumah?
Berdoa, saya yakin itu. Setidaknya saudara memakan berdoa. Setidaknya saudara 5 kali berdoa dalam sehari. Saudara tahu apa saja? Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau? Yang itu nggak usah dibicarakan. Betul? Tapi kita punya ruang dan waktu sendiri di rumah. Tetapi juga saudara, coba pikirkan, renungkan. Kita punya saudara-saudara seiman, kita punya orang-orang lain yang sangat mungkin mendoakan saudara. Punya orang-orang lain yang kalau ketemu itu rasanya senang. Saudara, berdoa bersama-sama punya keunggulan atau keistimewaan tersendiri. Doa pribadi punya keunggulan, punya keistimewaan tersendiri. Nah, kita lihat yang pertama. Berdoa bersama-sama kita bisa merasa. Saya ulangi, berdoa bersama-sama kita bisa merasa bahwa kehadiran Tuhan itu lebih besar. Ya. Tuhan hadir di rumah saudara ketika saudara berdoa. Amin. Tuhan hadir ketika saudara menyembah Tuhan di rumah. Ketika sendirian di rumah. Lalu kenapa kita perlu berdoa bersama-sama? Saudara, saya sebutkan tadi bahwa rasa kehadiran Tuhan itu lebih berat, lebih besar, lebih terasa. Saudara belum mencobanya, belum semua saudara mencoba. Saudara-saudaraku, ketika kita berdoa bersama-sama, baik dengan keluarga, jadi bukan hanya di gereja dengan rekan-rekan, di rumah dengan keluarga, ataupun saudara di kantor ketika hari tertentu ada ibadah, ada doa. Saudara kumpul dengan rekan-rekan seiman dalam ibadah, doa bersama di gereja atau di keluarga jemaat. Kita akan bisa merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu lebih nyata, lebih terasa, kita bisa lebih menikmatinya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Coba kita baca sama-sama ayat 20, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudaraku, ayat ini jadi ayat favorit untuk para hamba Tuhan perintis, saudara. 2 orang daripadamu di dunia sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Firman Tuhan berkata demikian. Janji Tuhan dalam ayat ini, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. 2 atau 3 orang itu bicara tentang bersama-sama, tentang kebersamaan. Ya. Lalu sepakat meminta. Artinya apa, saudara? Sepakat meminta. Kalau saudara minta kepada Tuhan, kan saudara nggak bilang, Tuhan, saya perlu ini. Ada namanya. Kalau minta kepada Tuhan itu namanya memohon. Minta, mohon. Disebut apa? Doa. Jadi kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku meminta, artinya 2-3 orang berkumpul berdoa. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku
yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, dalam doa bersama ini ada janji istimewa dari Tuhan. Yaitu jika minta sesuatu akan dikabulkan. Ini bukan buat doa sendirian, bukan. Tapi doa bersama. 2-3 orang, suami istri dan anak. 2-3 orang. Bapak gembala dengan istri dengan anak. Cukup kalau gereja dengan jemaat. 2-3 orang berkumpul, artinya berkumpul meminta, artinya berdoa bersama-sama. Kehadiran Tuhan. Tuhan bilang, aku hadir di situ. Aku hadir. Nah, saudaraku, kehadiran Tuhan yang dijanjikan itu adalah kepastian untuk jawaban doa kita. Ya. Ketika Tuhan hadir, itu satu kepastian bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Ya. Ketika Tuhan hadir, saudaraku, kalau Tuhan hadir benar-benar di depan saudara, kira-kira saudara bisa ngomong minta gak sih? Saya yakin kalau kemudian Tuhan hadir di depan kita, waktu kita doa kita lihat itu, nggak bisa ngomong, betul? Speechless. Yang terjadi apa saudara? Kita cuma menangis. Kita nggak bisa ngomong lagi minta ABC, karena kehadiran Tuhan itu udah satu kepastian yang luar biasa buat diri saya dan diri saudara. Jadi saudaraku, rasa kehadiran Tuhan, kenikmatan kehadiran Tuhan dalam doa bersama itu lebih besar. Yang kedua saudaraku, kekuatan dan kuasa doa lebih besar. Ya. Kekuatan dan kuasa doa lebih besar. Seperti api arang dalam tungku akan menyala dan dapat digunakan untuk memasak. Bahkan pada masanya, sekarang juga masih ada itu jadi keahlian sendiri. Ada lombanya saudaraku. Jadi api dalam tungku itu dilakukan membuat peralatan pertanian atau peralatan besi, dari besi. Saudaraku, dari dulu awalnya pembuatan alat-alat pertanian itu dari tungku arang. Ya. Pisau yang kita gunakan, golok yang kita gunakan ke ladang, pisau di daku itu digunakan, bisa kita gunakan karena ada tungku arang yang membakar besi itu dan membentuknya. Ya. Kalau di kampung saya ada pen mobil, itu berharga banget. Ya, biar sepotong saudaraku. Zaman dulu tahun 70 gitu ya. Per mobil itu berharga banget. Bisa jadi kalau itu per mobil itu jadi golok yang sangat bagus ya, bajanya bagus saudaraku. Bagaimana bisa dibuat? Pakai tungku. Ya. Tungku itu terdiri dari arang yang jumlahnya banyak. Lalu ditiup pakai pompa begitu. Ya, Pak Ibu langsung ketawa, rupanya di kampungnya. Saya pernah ikutan ke pandai besi pompa, senang sekali Pak si bapaknya, karena ada yang bantu pompa. Bapaknya senang, saya sebagai anak kecil saudaraku, senang banget saudaraku ya, senang banget mainan itu ya. Buat kita mainan, buat mereka adalah kerja keras gitu. Saudaraku, seandainya kita memanaskan besi, pakai arang 1 biji, bisa? Bakar sate aja nggak matang, saudara. Ya kan? Bakar sate aja nggak matang, apalagi besi. Jadi saudaraku, arang yang hanya 1 bisa menyala, bisa, ya, bisa menyala. Tetapi panasnya terbatas, ya, panasnya terbatas. Seperti itulah kiasan dari doa bersama. Kekuatannya dibandingkan dengan doa pribadi yang hanya arang 1 dengan arang yang banyak.
kekuatannya berbeda. Saudaraku, dalam Kisah Rasul 12 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan tertulis demikian. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Dan ketika dia untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu, saudaraku, saya ambil ayat ini untuk memberitahu saudara bahwa saat itu Petrus ada di penjara. Petrus dan Silas ada di penjara, ditangkap karena pemberitaan Injil. Di sisi lain, saudaraku, jemaat merasa kehilangan hamba Tuhan yang melayani mereka. Dan jemaat berkumpul berdoa bersama-sama. Saudaraku, kita membaca tadi ayat 12. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi di tempat biasa mereka beribadah itu berkumpul banyak orang berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan Petrus dan Silas yang ada di dalam penjara. Saudaraku, mereka berdoa bersungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan untuk membebaskan Petrus dan Silas. Hasilnya adalah rantai yang membelenggu Petrus dan Silas putus. Penjara terbuka dan Petrus bebas, Silas bebas. Dan mereka lalu menuju tempat biasa mereka berkumpul. Ketika Petrus dekat rumah itu, kedengaran suara orang berdoa. Yang ketiga, saudaraku, doa bersama itu bisa saling mendoakan. Iya. Berkumpul bersama untuk berdoa, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya didoakan juga oleh saudara. Saling mendoakan. Ya. Yakub 5 ayat 13 sampai 16. Yakub 5. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah manggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Perhatikan ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Masih ada lanjutnya? Apa lanjutnya? Coba sebutkan dengan yakin. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalimat ini ditulis dalam konteks doa bersama. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Sendirian? Bersama-sama. Kalau saling itu lebih dari satu. Bisa 2 atau 3 orang seperti yang tadi. Bisa 10 orang, 15 orang, bisa banyak orang. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, doa orang benar besar kuasa itu berkait dalam konteks doa bersama-sama. Bisa nggak dicopot untuk sendiri? Bisa aja. Alkitab itu bagaimana orang menafsirkan, tapi pagi ini
Saya mau beritahu saudara, konteks ayat ini adalah tentang pemanggil penatua, mengaku dosa, dan saling mendoakan. Bisa sendirian? Namanya saling? Nggak bisa. Gitu. Jadi yang besar kuasanya orang benar, doanya besar kuasanya yang bagaimana? Yang ketika berkumpul bersama-sama saling mendoakan. Begitu saudara. Paham? Jadi saling mendoakan itu bukan doa pribadi. Besar kuasanya yang dimaksud di sini doa orang benar itu terkait dengan konteks doa bersama-sama. Saudaraku, doa menjadi besar kuasanya ketika kita berkumpul bersama dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dalam berdoa bersama ada satu kekuatan. Ya. Dalam doa bersama ada sesuatu yang mengikat satu dengan yang lain dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Mungkin sebelum doa dimulai, sama seperti sebelum ibadah dimulai, saudara bertemu dengan rekan yang seminggu nggak ketemu kan gitu ya, adalah sedikit namanya ngobrol. Saudara itu bisa menyampaikan langsung, bisa memberi catatan untuk kebutuhan yang perlu didoakan. Saudaraku, artinya ada rasa kebersamaan, rasa sepenanggungan dalam kesulitan, bisa menumbuhkan rasa empati satu dengan yang lain. Jadi mari saudaraku kita berkumpul bersama. Jangan jadikan rumah Tuhan ini sebagai sarang penyanyi. Jadikanlah rumah Tuhan ini rumah doa. Yang keempat, terakhir, tempat Allah memberitahu rencananya. Saudara, seringkali kita punya kesulitan mengetahui masa depan. Betul? Saudara punya kesulitan mengetahui masa depan? Pergilah ke mana? Tukang ramal? Tukang apa namanya? Wamnya? Saudara itu datang pada Tuhan. Ya. Datang pada Tuhan dan Tuhan akan memberitahu rencananya untuk saudara, untuk saya. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangannya ke atas orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudaraku, keputusan mengirim Paulus dan Barnabas terjadi ketika jemaat berdoa bersama. Saya ingatkan lagi saudara, lantai ini bisa begini, kapan dimulainya sih? Saya terkaget-kaget ketika saya mendengar bahwa ada seorang yang berdoa renovasi lantai gereja. Saya nggak pernah diajak ngomong, dia nggak pernah ngomong apa. Dan rupanya Tuhan memberitahu, menaruh dalam hati. Itu jauh sebelum Natal itu saudara, jauh sebelum Natal. Jadi ketika doa puasa hari Sabtu, jadi saudara, Tuhan memberitahu rencananya. Ya memang nggak doa langsung jadi kan. Jadi saudaraku, marilah kita bangun mesbah. Bangun mesbah kita, baik mesbah pribadi maupun mesbah kebersamaan untuk berdoa. Rumahku disebut rumah doa, jangan dijadikan sarang penyamun. Yesus berkata demikian. Tuhan memberkati saudara semua. Kiranya Tuhan menolong supaya kita bisa membangun diri kita, membangun gereja ini menjadi rumah doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, haleluya. Hidupku sekarang
mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh Tuhan,
di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kehadiran Tuhan, kami sangat bangga Tuhan memiliki Allah seperti itu. Kami sangat diberkati ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan, dengan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang dapat menguatkan kami ya Bapa, yang dapat mengingatkan kami ya Bapa, bahwa kami adalah rumah doa-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa kalau kami kurang setia ya Bapa. Tetapi biar dengan firman-Mu ini ya Bapa, biar kami makin setia dan mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman ini Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa, kebutuhannya ya Bapa dalam mengemis dan seluruh rumah tangganya dan pekerjaan melayani. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan, agar kami pulang dengan bawa berkat yang begitu luar biasa dengan firman-Mu yang sudah menguatkan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hasil doa-doa kami Tuhan, hari ini Tuhan kami menikmati berkat-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Rumah yang begitu mewah kelihatan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah menjawab pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi, berkati sponsor donatur yang suruh membantu pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga berkati Pak Hidros keluarga dan juga Pak Sukicong keluarga, Pak Rubus keluarga, bahkan kami semua ya Bapak yang sudah menabur ya Bapak untuk membangun gereja di tempat ini. Sekali lagi berkati pekerjaan pelayanan rumah tangga kami masing-masing ya Bapak, bahkan kebutuhan kesehatan Tuhan berkati, dan Tuhan tetap satukan kami agar kami tetap bersatu bersama kami demi kemuliaan di tempat ini, demi gereja di tempat ini, pelayanan di tempat ini ya Bapak, sehingga banyak jiwa dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan harapan kami. Sekali lagi ampuni kami semua dosa ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, memberkati dengan sukacita, kemenangan, kesembuhan, banyak kebutuhan hidup sehari-hari, dan kami berdoa buat beberapa anak muda yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus buka jalan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, sehingga pekerjaan bisa didapatkan. Juga mereka yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan menolong, ya pintu-pintu berkat dilimpah, diberikan oleh Tuhan, dan berkat-berkat itu bisa buat melanjutkan perjalanan hidup masing-masing. Terima kasih Tuhan, tolonglah dan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Nel yang hari ini tidak beribadah karena diare. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan jamalah, nyatakan kuasa-Mu, dan diarenya segera sembuh dan Nel bisa kembali beraktivitas. Bapa di sorga, kami bersyukur buat renovasi lantai gereja dan merapikan dapur, juga dicat ulang ruangan ini, kami bisa beribadah dengan nyaman.
semua karena berkat Tuhan, semua karena Tuhan sudah memberkati jemaat, dan jemaat mempersembahkan apa yang mereka dapat dari Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dari sorga buka pintu berkat dan balas anak-anakmu dengan berlipat kali ganda, sehingga setiap keluarga jemaat, setiap rumah jemaat diberkati, bukan hanya sekali ini saja, tapi diberkati terus-menerus, berkesinambungan seumur hidupnya, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat donatur yang telah memberi persembahan granit ini. Tuhan berkati usaha rumah tangganya, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih korban persembahan anak-anakmu, Tuhan, baik untuk kas gereja, kas prasarana, juga untuk persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan dari sorga. Biarlah Tuhan balas berlipat ganda, sehingga anak-anakmu semakin menikmati hidupnya dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus, serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.